membahas bagian practical part dari kelas Python Start ya. Oke, baik. Jadi kita akan lihat dulu tampilan awal practical part-nya seperti apa. Yes, baik. Seperti ini bagian practical part dari kelas Python Start ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah emoji master. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana sih kode-kode yang ada di balik layar kalau kita menggunakan emoji pada sistem chat misalkan ya. Ketika kita mau chatting seseorang menggunakan WA atau memberikan komentar di Instagram atau di Facebook atau di sosmed lainnya, kita pasti sering menggunakan emoji. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana kode yang menyusun emoji tersebut. Kemudian di bagian nomor 2 adalah The Characters Journey. Nah, di sini kita akan menggunakan modul Turtle. Turtle adalah salah satu nama modul di Python yang digunakan untuk menggambar secara otomatis dengan beberapa susunan kode-kode. Nah, kemudian di nomor 3 ini Project Example. Nanti kita lihat contoh hasil project-project dari anak-anak yang sudah belajar di kelas Python ini. Oke, kita akan mulai dulu dari bagian nomor 1, yaitu Emoji Master. Oke. Baik, di bagian pertama ini, pertama kita jelaskan dulu kepada anak-anak ini tampilannya fungsinya untuk apa. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah tempat kita menulis kode-kode atau baris kode yang ada dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah petunjuk pengerjaan proyeknya atau tugasnya. Oke, dan ini kita hanya diminta untuk menampilkan saja ya. Nah, kita diminta untuk menampilkan dari kode-kode yang sudah ada di sini. Baik, dan ini adalah tombol untuk minimize, dan kemudian kita ajak anak untuk play atau run programnya dengan tombol play ini. Oke, dan begitu di play, tampillah seperti ini. Oke, jadi kita bisa mengajak anak-anak untuk menganalisa. Adek, dari bagian yang sebelah kiri ini kan ada kode ya, ini ada print, kemudian ada buka kurung, ada tanda kutip, kemudian di situ ada kata-kata. Nah, tampilannya atau hasilnya ini ada di sebelah kanan layar. Oke, jadi kakak ingin tahu nih, menurut kamu bagaimana nih cara kerja kodenya? Nah, biarkan anak-anak menjawab ya. Jadi kita pancing anak-anak untuk berpikir cara kerja kodenya seperti apa. Atau kita bisa juga tanya salah satu, misalkan di baris pertama. Dek, ini di baris pertama kan di sini tulisannya algorithmics is, kemudian ada collision ya. Nah, kenapa nih menurut kamu kok algorithmic is-nya tetap jadi teks, tapi collision-nya kok jadi emoji? Nah, kebanyakan anak-anak akan menjawab, oh karena diawali dan diakhiri dengan titik dua. Oke, ya betul sekali. Kenapa kok dia menjadi sebuah emoji? Karena diawali dan diakhiri oleh titik dua. Oke, kemudian kita bisa ajak anak-anak juga untuk mencoba di baris keempat. Jadi adik letakkan mouse-nya di ujung baris ketiga, kemudian kita enter. Nah, kita akan membuat tampilan baru. Oke, tampilannya dengan print ya. Ya, print ini adalah kode untuk menampilkan sesuatu, menampilkan sebuah output berupa teks ataupun visual lainnya. Dan kemudian setelah print, kita berikan kode buka kurung ya. Nah, ketika kita sudah ketik buka kurung, otomatis tutup kurungnya juga akan ikut. Setelah itu kita berikan tanda kutip. Tanda kutipnya boleh satu, boleh juga dua. Nah, ini satu atau dua sama-sama bisa menampilkan sesuatu, tapi yang perlu diingat adalah kalau yang di awal dua, maka yang di akhir harus dua. Kalau di awal satu, di akhir juga harus satu. Nah, sekarang kita akan menggunakan tanda kutip dua yang otomatis sudah ada juga di penutupnya. Oke, nah kemudian setelah itu kita minta anak-anak untuk mengetik apapun. Misalkan my name is Anas atau my hobby is playing football atau apapun. Nah, misalkan kita minta anak-anak untuk mengetik sesuatu. Misalkan my name is Anas. Nah, kalau sudah, oke, biarkan anak-anak untuk membuat sebuah kode emoji. Kalau tadi kan sudah ada emoji collision ya, diawali dan diakhiri titik dua. Nah, di sini kita berikan contoh simpelnya misalkan dengan emoji smile atau senyum. Berarti kita berikan tanda titik dua di awal, kemudian diketik smile, dan diakhiri dengan titik dua juga. Dan kita minta anak-anak untuk klik tombol run-nya lagi, atau play. Oke, nah kalau sudah di play, maka dia akan tampil seperti ini. My name is Anas, kemudian ada emoji senyumnya. Oke, nah ini bagian pertama sudah selesai. Selanjutnya seperti apa? Kita minta anak-anak klik pop-up yang di sebelah kanan, kemudian kita checklist tugasnya. Nah, kalau sudah kita bisa submit, kemudian pilih next level.
Oke, nah ini sedikit intermezzo. Kita minta anak-anak untuk memilih salah satu emoji yang paling mereka suka. Nah, nanti begitu sudah diklik, kita dialihkan ke halaman emoji cheat sheet. Oke, jadi emoji cheat sheet ini apa? Nah, di sini adalah halaman tempat daftar emoji ya, semua daftar emoji ada di sini. Jadi biasanya kalau di sebelumnya kita kan harus berpikir, emoji untuk senyum apa? Harus titik dua, smile titik dua. Tapi di sini kita hanya satu kali klik saja, ini sudah bisa memilih kode emojinya tanpa harus memikirkan kode emojinya apa. Nah, tapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pilih bagian shortcode terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih device type-nya ya. Apakah menggunakan MacBook atau menggunakan Windows atau Google. Nah, kalau misalkan menggunakan Windows seperti laptop yang saat ini, kita pilih yang Windows. Oke, kemudian kita pilih salah satu emoji, misalkan emoji yang ini. Nah, ketika diklik, dia otomatis muncul tulisan copied ya, atau sudah tercopy. Nah, berarti tinggal kita pastekan saja atau pastekan di tempat kita ingin menggunakan kode emojinya. Oke, kalau sudah kita ajak kembali lagi ke halaman emoji master dan kita minta anak-anak untuk klik next untuk masuk ke bagian berikutnya. Get up to 12% off your first Agoda app booking. Download now. Ya, di bagian kedua ini levelnya meningkat. Jadi kita ajak anak-anak untuk menganalisis tugas ini tujuannya apa. Nah, melalui petunjuk yang ada di kanan ini. Write a program that display a sentence using emojis only. Nah, ini kita sesuaikan dengan anaknya ya. Sekiranya anaknya advance, kita minta anaknya untuk mengartikan sendiri, mencari tahu ini tujuannya apa. Tapi ketika anaknya kurang advance, nah, maka kita yang langsung memberikan petunjuk. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, kemudian kita arahkan ke sini, ke sebelah kiri. Di sini ada kata-kata yang harus dirubah menjadi kode emoji. Nah, kata-katanya adalah Daniel, love, dogs, and taking pictures. Oke, jadi kita akan rubah satu-satu menjadi kode emoji. Contohnya di sini adalah Daniel. Nah, emoji untuk Daniel kan tidak ada ya. Titik dua, Daniel, titik dua itu tidak ada. Di sini kita akan mencari yang setara dengan Daniel, berarti anak laki-laki. Oke, berarti kita arahkan anak-anak masuk ke halaman emoji cheat sheet kembali. Kemudian kita ajak untuk mencari emoji anak laki-laki apa. Nah, ini ada dua metode atau dua cara. Bisa dengan scroll, kita cari manual. Bisa juga dengan keyword. Kalau dengan keyword berarti kita scroll ke paling atas dan ketik keywordnya, misalkan anak laki-laki dalam bahasa Inggris adalah boy. Oke, kalau sudah kita klik bagian magnifier-nya. Dan kita cari, ya ini sudah disortir yang mengandung unsur boy ya. Oke, jadi ada cowboy, ada boy saja. Nah, ini yang lebih mudah adalah yang boy. Oke, ketika kita sudah klik, ini sudah tercopy. Dan kita akan kembali ke halaman tugas tadi, kemudian Danielnya dihapus, dan kita paste atau kita paste kode emojinya. Ini otomatis dengan Ctrl V sudah bisa tampil kode emoji yang diinginkan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke kata-kata berikutnya. Love, dogs, and taking pictures. Oke, kita cari terlebih dahulu dari love. Oke, nah ini mungkin agak mengecoh sedikit ya. Kebanyakan anak-anak akan langsung mencari dengan kata-kata love. Oke, dan apa yang terjadi ketika diketik love, maka dia bisa muncul tampilan glows, kemudian ada love letter, dan lain-lain. Sedangkan bentuk love yang kita inginkan belum ketemu. Nah, ini kita ajak anak-anak untuk mencari love itu bentuknya apa dalam bahasa Inggris. Nah, berarti bentuknya hati. Kita cari heart. Oke, di sini kita akan ketemu berbagai jenis bentuk love. Oke, kita minta untuk memilih salah satu, bebas. Misalkan di sini adalah sparkling heart. Oke, kita copy dan gantikan loves-nya. Kemudian selanjutnya untuk dogs, ini adalah sebuah kegiatan, maka kita akan mencari alatnya untuk taking pictures itu apa. Iya, berarti camera. Oke, boleh yang with flash ataupun yang play atau jalankan programnya. Oke, sudah kita akan lanjutkan ke bagian nomor 3. Dan jangan lupa setiap selesai bagian 1 atau bagian 2, kita apresiasi anaknya. Wah, keren banget dek, kamu sudah bisa menyelesaikan bagian ini.
kamu sudah bisa menganalisa dengan baik, sudah bisa memilih emoji ataupun sebagainya. Jadi setiap part selesai menuju ke part berikutnya kita harus apresiasi. Oke, kemudian seperti biasa kita checklist juga dan kita klik next level. Oke, di bagian ketiga ini ada, project baru ya, atau tugas baru. Nah, ini level ketiga, kita minta anak-anak untuk menganalisis ataupun bisa kita beritahu langsung juga, petunjuknya apa di sebelah kanan. Nah, ini mudah sekali ya, kita diminta untuk mengetik 10 emoji rose. Nah, ini sudah ada di sini, titik 2 rose, titik 2, atau boleh juga dicari dengan, di halaman emoji cheat sheet yang tadi. Oke, jadi letaknya adalah di dalam tanda kurung dan tanda kutip. Kemudian, ini kita bebaskan anak-anak boleh dengan cara apapun. Bisa di, ketik manual, titik 2 rows, titik 2, kemudian ada yang copy paste misalkan, di-copy, kemudian di-paste sampai 10 kali. Nah, ataupun cara yang lain. Ini kita berikan anak-anak kebebasan untuk explore bagaimana caranya membuat 10 emoji rose. Nah, kemudian kalau sudah kita akan play. Oke. Iya. Nah, ini sudah tampil 10 emoji rose. Oke, ini mudah sekali ya membuat 10 emoji rose, bisa dengan copy ataupun dengan ketik. Nah, kita akan berikan tantangan ke anak-anak untuk level berikutnya atau level 4. Kita akan buat 1.500 emoji rose ya. Nah, ini kalau anak-anak diberi tantangan biasanya makin suka ya. Nah, ini programnya atau tugasnya juga makin terlihat menarik untuk anak-anak. Nah, kalau sudah mau, kita ajak anak-anak ke level keempat. Ini kita submit terlebih dahulu. Submit task for review, and then next level. Yes, di bagian berikutnya kita akan mengungkap bagaimana caranya membuat emoji rose berapapun itu jumlahnya dalam waktu yang cepat. Nah, di sini kita gunakan konsep perkalian ya. Jadi kita cukup menggunakan satu kode emoji rose saja yang akan dikalikan dengan angka 10 jika akan menampilkan 10 emoji rose. Nah, ini simbol perkaliannya adalah dengan bintang. Iya, jadi boleh angka 10-nya dulu dikalikan dengan rows, dan jangan lupa untuk rows-nya ini karena dia adalah tipe data string atau, tipe data yang tidak bisa dijumlahkan atau dihitung, maka dia harus diapit oleh 2 tanda kutip. Dan untuk, angka 10 adalah tipe data integer yang bisa dijumlahkan atau dikalikan, atau dihitung, maka dia tidak diapit dengan tanda kutip. Nah, kita coba tes dulu ya, 10 dikalikan dengan emoji rows. Oke, dia akan tampil 10 emoji rose secara singkat. Nah, kemudian kita ajak anak-anak untuk membuat berapapun emoji rose yang mereka inginkan. Misalkan ya tadi 1.500 ya. Oke, 1.500 berarti tinggal kita ganti saja ya angkanya. 10 dengan 1.500 dikalikan dengan rose, maka dia akan secara tepat menampilkan 1.500 emoji rose. Oke. Nah, kalau begitu kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya dan jangan lupa di checklist. Oke, dan submit task, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, the next level. Nah, ini juga ada sedikit intermezzo, kita minta anak-anak untuk memilih satu karakter superhero yang mereka suka. Nah, caranya adalah dengan cara klik di gambar ini, misalkan kita klik ke Captain America atau yang lainnya ya. Oke, nah kita dibawa ke halaman comicbasic.com. Nah, jadi ini isinya adalah daftar nama-nama superhero. Iya, kita minta anak-anak untuk memilih salah satu, mau yang mana superhero, tunjuknya ada apa. Jadi kita diminta untuk mengenkripsikan nama dari superhero. Nah, artinya kita deskripsikan juga ya, seperti apa sih seperti kode emoji untuk kelelawar. Oke, iya, kelelawar. Berarti bahasa Inggrisnya adalah bat ya. Oke, yes, kita pilih salah satu, bat di sini. Oke. Nah, kemudian kita berikan spasi dan kita cari apa sih yang menunjukkan dari identitas Batman ini. Misalkan warnanya hitam ya, berarti kita cari kode warna untuk black. Tapi sepertinya kode black apakah ada? Oke, ada ya. Ya, Batman black, ini black circle contohnya. Nah, kemudian Batman itu identiknya adalah superhero yang kaya raya ya. Berarti kita cari emoji untuk menunjukkan uang ya atau apapun.
Nah, ini akan menjadi seperti ini, ada kelelawar ya raya. Oke, nah ini bisa juga dengan superhero lain, misalkan The Flash ataupun apapun, itu juga boleh. Ini di bagian terakhir dari halaman emoji master ya, atau bagian tegas emoji master. Nah, di sini kita akan mengajak anak-anak untuk membuat story atau sebuah cerita beberapa kata-kata menggunakan kode-kode emoji yang ada di daftar emoji cheat sheet. Nah, ini bebas. Misalkan tadi seperti di awal, "My name is Anas", ada smile-nya. Nah, ini misalkan anak-anak mau menceritakan hobinya boleh. Misalkan, "My hobby is playing football," atau playing game, ataupun yang lainnya. Nah, berarti kita akan letakkan di dalam tanda kutip, anak laki-laki, kita pilih, oke, oke. Laki-laki yang suka main sepak bola dan suka juga main game. Oke, kalau sudah kita klik dan submit task for review, dan kemudian kita bisa go to profile ya, berarti kita sudah menyelesaikan practical part bagian pertama, yaitu emoji master. Nah, selanjutnya kita bisa coba juga dan ajak anak-anak untuk mencoba bagian practical part yang kedua, yaitu the character's journey. Nah, di nomor 2 ini kita coba klik. Iya, jadi di practical part character's journey ini kita akan berkenalan dengan salah satu modul yang ada di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu modul Turtle. Nah, jadi modul Turtle ini digunakan untuk bisa menggambar ya, menggambar menggunakan susunan kode-kode. Contoh yang bisa Turtle ini lakukan adalah dia bisa maju, kemudian bisa mundur, bisa belok kiri, bisa belok kanan, dan masih banyak gerakan lain yang bisa dilakukan oleh Turtle ini. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan modul Turtle ini? Nah, di sini kita wajib sekali menggunakan kode yang namanya from turtle import. Ini digunakan untuk memanggil atau mengimport si turtle ini ya. Jadi kode-kode